In association with. Apa kabar? Senang sekali gue, Panji Pragiwaksono, bisa kembali bertemu di sebuah program di mana kita akan ketemu dengan banyak sekali orang-orang yang inspiratif. Ini adalah episode keempat dari The Incredibles, where incredible people share their incredible journey. Sebuah kolaborasi antara Asus, CNN, dan didukung oleh Microsoft. Expect more from modern computer with an SSD. Nah, incredible person hari ini, incredible adalah predikat yang mengagumkan kalau dipikir-pikir ya. Tapi beliau juga rasanya sesuai dengan predikat tersebut karena beliau ini adalah fashion accessories designer. Gue udah memastikan untuk benar menggunakan istilahnya, dan namanya adalah nama yang sangat mengagumkan. Banyak orang terutama di industrinya dan di dunianya mengagumi beliau. Reputasinya udah jauh sekali. Mungkin bisa dimaafkan kalau misalkan lu nggak terlalu kenal nama beliau, walaupun gue yakin kalau ngeliat wajahnya mungkin ingat gitu, oh ya saya tahu gitu. Tapi nama-nama yang berkolaborasi dengan beliau pasti nama-nama yang lu kenal. Dari Madonna, kemudian Lady Gaga, kemudian Nicki Minaj, Siti Hadijah belum. Ini ibu gue nih, nyokap gue belum sempet nih, Siti Hadijah udah keburu tua, nggak sempet jadi artis. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan Mas Rinaldi Ayunardi. Apa kabar? Baik Mas Panji, apa kabar? Senang sekali, alhamdulillah baik. Senang sekali kita bisa ngobrol. Sebenarnya sebelum produksi ini kita udah ngobrol-ngobrol panjang lebar ya. Iya. Benar-benar mengagumkan sekali. Kita hari ini akan ngomong banyak hal. Baik. Sebenarnya sih harapannya Mas, yang nonton tuh kan kadang-kadang kan kalau mau berkarya, Ya. pasti ada hambatannya. Ya. Dan hambatannya sebenarnya nggak perlu kalau dipikir-pikir. Lebih ke isi kepalanya aja, penuh rasa takut, penuh rasa ragu. Ya. Buat saya, buat teman-teman muda, ya tentu saya masih muda lah ya. Kita masih muda sekali. Masih banyak yang jauh di atas kita sebenarnya. Kuncinya adalah gini, mengisi diri dengan kepercayaan diri. Nah itu. Mengisi diri dengan tahu diri. Ya, Tahu diri dan positif. Tahu diri bahwa saya ini siapa, semampu sampai di mana. Kalau nggak mampu, masih bisa belajar, ya belajar. Jadi kuncinya itu adalah siapa sih diri saya, sampai semana saya bisa mengenal diri dan apa yang akan saya lakukan, apa yang saya bisa, itu sih. Oke. Dan apakah cinta, itu aja. Betul. Nah, apakah cinta? Nanti kita akan nyampe ke sana. Tapi dalam rangka mengisi diri, obrolan ini moga-moga bisa jadi ilmu, bisa jadi inspirasi supaya incredible journey-nya lu dimulai juga dari obrolan ini. Nah, kita akan mulai dari, sebenarnya ada banyak pertanyaan, tapi tentu kan kadang-kadang success story itu sesuatu yang menarik untuk yang nonton. Mungkin kita mulai dari pertanyaan ini, Mas Rinaldi. Kan di antara begitu banyak nama-nama yang kita tadi udah sebut dan dikagumi, sebenarnya tipping point-nya ya, nama pertama yang ngebuka peluang-peluang lain ketemu sama nama-nama besar. Itu nama siapa? Orang pertama yang besar gitu. Apakah waktu itu kan sempat cerita soal Madonna, apakah dia atau ada nama lain? Dan gimana ketemunya peluang tersebut? Panjang. Iya. Panjang. Jadi saya punya teman, dia sangat mencintai karya saya, ya. Tapi dia tinggal di Hong Kong, ya kan. Jadi mencintai karya saya. Setiap hari kita berbicara. Akhirnya satu hari, namanya Faye, dia bilang gini, kamu mau kemana lagi? Itu kuncinya nih, kemana lagi ya? Saya udah, berarti 5 tahun yang lalu lah, 20 tahun, 21 tahun ya. Saya nggak kemana-mana, saya kan sudah lah di bisnis. Saya bukan orang yang ambisius punya pabrik yang besar atau belum sampai ke situ. Karena saya tahu kemampuanku. Ya seperti halnya mama yang pernah ngomong, taulah kemampuanmu, gitu loh, ya kan. Jadi kemana lagi? Saya bilang nggak kemana-mana ya. Saya kan basically saya kan dagang bisnis itu kan di Tiara. Ya sudahlah ya, sudah lama saya jalankan, ya kan. Jadi saya nggak kemana-mana. Salah katanya. Hah? Salah? Saya harus kemana? Kamu punya talenta yang begitu indah, begitu besarnya, ya kan? Kenapa nggak sampai keluar? Gitu. Jadi gini, kebetulan Value punya suami ex-model, tentu teman-temannya itu selebritis. Jadi kali pertama adalah Carrying di Hong Kong. Jadi video klipnya segala macam, ya udah saya kirim. Dari situ berkembang terus artis-artis yang mulai grade-nya A ya. Kayak Aaron Kwok juga saya dapat. Aaron Kwok, ada Sammy Cheng juga saya dapat. Jadi dari situ ya berkembang, akhirnya dilirik dari US.
di kontak. Jadi ya udah terjadi, udah jalannya Tuhan. Dan klien yang pertama dari US itu, Mas Rinaldi? Sebelum Katy Perry kan menggunakan desain sepatuku, ada Erykah Badu segala macam gitu loh. Erykah Badu. Ada. Jadi ya puji Tuhan saking banyaknya. Amin banget. Jadi aku orang gini, ini adalah apa yang sudah aku dapatkan. Tapi saya akan raih. Tapi aku bukannya melupakan, ya kan? Tapi saya tetap harus lanjutin lagi gitu loh, ya kan? Tapi tergantung jodoh, Mas. Oke. Gitu. Kita tarik mundur dulu kan. Tadi Mas Rinaldi sempat cerita bahwa banyak karyanya fokusnya tuh di tiara, di headpiece, di aksesoris. Tapi sebenarnya semuanya itu kalau kita nengok ke belakang itu pengaruh banyaknya ada datang dari orang tua juga, walaupun mungkin industrinya beda. Ya. Tapi tadi Mas Rinaldi cerita Bapak waktu itu jualan wira swasta bikin tas, tas dari kulit di barang sekolah. Terus Mama pernah jadi guru untuk ngajar bikin bunga dari kertas krep. Wow, jadi sebenarnya udah mulai keterampilannya secara tidak sadari. Iya. Tapi waktu itu adalah pertemuan dengan seseorang yang membuat Mas Rinaldi jadi tahu banyak tentang, mungkin pertamanya untuk kebutuhan wedding ya, tapi kemudian jadi tahu soal tiara. Iya. Nah, itu ceritanya bagaimana? Oke, masa muda, masa happy, masa yang belum tahu saya harus berjalan kemana dan mengambil bidang apa untuk hidup saya, ya kan masih ya berteman aja. Zaman dulu kan bilang disco, ya kan. Langsung ketahuan generasi kita ya. Ya usia ya, oke, masa, ya tapi masa itu adalah sejarah. Buat saya sejarah yang buat saya sudah lalui dan saya sudah mendapatkannya melalui sejarah itu, perjalanan itu yang saya tidak tahu. Kok bisa kenal dengan almarhum Kim Tong? Ya dia seorang desainer gaun pengantin yang ya di masa itu yang sangat terkenal, ya kan. Jadi dia cuma nanya, sini kata ya. Kan dia kenal tapi kan saya hormati lah dia lebih tua toh, ya kan dipanggil gitu. Ya kok, ada apa? Gitu. Kamu bidangnya apa? Marketing officer, ya kan? Saya lulusan SMA, nggak pernah sekolah fashion, ya kan? Oke. Kamu nggak cocok di situ. Hah? Kok nggak cocok di situ ya? Gitu kan? Mungkin dia bisa membaca diriku ya, nggak ngerti ya. Kan dia lebih pengalaman. Jadi apa yang saya bisa lakukan adalah menjual marketing tiara. Tapi tiara ini dari ekspor ya. Import. Jadi saya tidak desain, saya tidak tahu bagaimana mengerjakan atau memproduksinya. Cuman hanya saya menjual gitu. Dari situ saya mengenal inilah tiara gitu. Tadi sempat cerita bahwa tadinya kan marketing officer. Iya benar. Terus udah gitu sebenarnya dalam ngobrol-ngobrol sempat ketahuan bahwa dulu tuh marketing officernya itu produk ban mobil. Iya. Agak jauh kan sebenarnya kan. Tapi ada cerita yang menarik banget dari Mas Rinaldi yang sebenarnya ke bawah sampai kita jadi ngerti gitu. Oh ternyata ada manfaatnya. Sesuatu yang akan membuat kita berpikir pengalaman hidup tuh jangan dianggap nggak ada nilainya. Kita nggak nengok ke belakang tuh baru ngerti. Oh untung gue kemarin seperti ini. Betul. Jadi Mas Rinaldi itu cerita zamannya masih jadi marketing officer untuk ban. Hidupnya tuh ketemu sama klien berbagai macam. Dan aneh-aneh ngomel-ngomel, kata-katanya juga kalau lagi marah, tanpa ada batasan, ya kan? Tapi udah begitu terbiasa sehingga ketika di level karir seperti sekarang ketemu dengan klien yang begitu mengagumkan, begitu beragam karakternya. Karena tadi kita sebut dari Lady Gaga sampai Inces, Titi DJ, itu Melly. Juga Melly, itu itu segerombolan nama yang mengagumkan dan beda karakter. Betul. Tapi udah terbiasa ketemu berbagai macam klien sehingga tekanan yang datang di level klien seperti itu ternyata nggak terlalu kaget gitu kurang lebihnya ya. Itu karena pengalaman dan pembelajaran diri. Ya tentu basicnya dari yang marketing officer, di mana saya harus menenangkan meskipun bukan salah saya, ya kan, mencari jalan keluar, membuat kedamaian, biar beres semuanya, ya kan. Tapi itu namanya pengalaman, di mana saya dulu ngedumel. Aduh, kok saya dipekerjakan, contohnya di bagian marketing, debitur, kreditur, sampai ke gudang juga udah, pajak, aduh tolong, iya kan, kasir, iya udah, ngedumel.
kok saya nggak dikasih kepercayaan yang pasti sih bahwa di bidang ini marketing aja, ya udah kamu stay di situ. Ternyata saya harus bersyukur dan berterima kasih bahwa semua saya pelajari dan saya bisa melakukan dan menjalankan. Dari saya berkarya dan manajemen saya tahu sedikitnya gitu. Jadi ya saya tahu bahwa jangan ngedumel dulu. Jangan ngedumel dulu. Iya, pasti ada makna di balik itu. Ada fungsi dan makna yang dimana kamu bisa dapatkan. Jadi pelajarilah itu. Dan walaupun memang sekarang tentu bisnis terutama dijalankan sama banyak anak buah, tapi Mas Rinaldinya tahu dasarnya. Saya tahu. Itu. Saya paling tahu. Pokoknya arah ke sana jangan. Gitu. Apa nyelip nggak boleh. Nah, tadi kan kita sempat ngomongin soal kerjasama dengan nama-nama besar. Salah satunya adalah orang yang Mas Rinaldi sendiri kagumi dari dulu, yaitu Madonna. Nah, Madonna ini kan emang kita tahu mengagumkan sekali sebagai seorang seniman. Maksudnya lebih dari sekedar penyanyi, tapi orang yang bikin pertunjukan gila-gilaan. Betul. Dan menarik bagaimana Mas Rinaldi itu sempat ngasih tahu bahwa Madonna tuh ketika pertama kali ketemu tuh nggak banyak nyuruh, cuman ngasih pokoknya tematik seperti ini, terserah dulu deh. Iya. Itu kan ada orang level gitu terus bilang terserah lu deh gitu. Saya juga kaget, saya merinding sampai bingung, stres iya, happy iya kan. Tapi apa yang harus saya bisa ungkapkan gitu loh. Ya tentu saya kayak Mas kan ceritakan saya udah bekerja sama dengan banyak orang, desainer juga, teman-teman desainer, masing-masing punya tipikal, masing-masing punya style, masing-masing mempunyai jati diri sendiri. Nah, itulah pengalaman di mana saya belajar. Belajar bagaimana mengenal dan menciptakan. Kalau kita tidak mengenal, langsung menciptakan, bentuk dia suka. Begitulah. Sedikitnya kita mengenal dulu. Makanya Madonna saya mengenal secara pihak saya sendiri, ya kan? Melihat dia, video klipnya segala macam sampai saya koleksi kan dulu kan ya, videonya kan dulu segede-gede gitu toh. Ya kan? Jadi mengenal dia dari udah lama. Nah, dari situ bagaimana mengungkapkannya? Karena tidak ada clue, contohnya harus bikin earring, bangle atau kalung atau gimana, nggak ada. Jadi, oke. Lihat dia siapa? Oh, Queen of Pop. Ya kan? Queen atributnya apa ya? Biar kelihatan Queen gitu. Ya udah tiara, ya kan? Sesuai dengan bidang saya selama ini, toh, ya kan? Terus apa yang dia sukai lagi? Dia selalu mendapatkan inspirasi dari salib. Ya udah saya taburi salib lah di kepalanya, gitu. Semoga dia suka. Kan saya berdoa terus, semoga diterima, semoga. Jadi ya sampai sejauh manapun juga, setinggi apapun juga, saya masih tetap ujian dan belajar, Mas. Jadi contohnya Madonna terima belum tentu, iya kan? Betul. Terus teman dekatnya itu adalah Jompo Gautier yang bikin busana buat Madonna. Tentu kan lebih dekat sama teman. Kalau Madonna suka, temannya tidak suka, kayak Jompo Gautier suka, batal, gagal, karena saya nggak cocok dengan gaun saya, gitu loh. Ya kan, jadi ujiannya berat banget sih. Ujiannya berat banget, bukannya kayaknya saya udah setingkat ini tapi ujian saya gampang. Enggak, tetap berat banget karena saya berkarya lebih, menciptakan sesuatu yang dicintai tapi nggak tahu mau bikin apa. Ya kan, kadang nggak ada clue. Tapi akhirnya puji Tuhan diterima. Tampaknya ujiannya juga lulus karena berulang kan, sampai 3 kali kalau nggak salah. Iya, lebih. Wow. Tapi kan kalau misalnya ya ada seseorang datang kemudian bilang, Mas Rinaldi saya mau kerja sama Anda, terserah Anda, itu kan berarti dia tahu reputasinya Mas Rinaldi, habis itu dia kayak, gue mau beli karya seni gitu. Kalau gue mau beli karya seni, mas senimannya jangan gue atur gitu. Itu kan ada sedikit ruang untuk kita bermain dengan ego kita, dengan subjektivitas kita, idealisme kita, betul. Nah, ketika misalnya sama Madonna atau sama Nicki Minaj atau sama Lady Gaga, itu sebenarnya, dan mungkin ini pertanyaan yang salah ya Mas Rinaldi karena aku nggak ngerti. Tapi berapa persen ada kitanya di situ dan berapa persen ada Nicki Minajnya di situ? Oke. Tentu kan dari awal contoh seorang Madonna. Ya kan, atau yang gampang lah desainer Indonesia Sebastian, Didi segala macam ya. Tentu kan saya harus mengenal dulu karakternya seperti apa. Gitu loh. Inces karakternya seperti apa? Pasti glamour. Melly karakternya seperti apa? Sesuatu sophisticated, yang maksudnya tuh yang futuristik. Iya kan? Jadi masing-masing punya karakter. Ya kan? Diserahkan pada saya bukan berarti saya udah terhebat dan saya bisa bikin aja, yang penting kalian pakai. Saya enggak, tapi saya mau
karya saya ini dibawakan bisa dipakai jadi hidup. Bagaimana menghidupkan sebuah karya? Tentu dari pemakainya itu bisa membawakannya dan mencintainya. Itu baru bisa senyawa, gitu loh. Jadi bagaimana caranya? Saya harus mendengarkan, meneliti, mempelajari, riset dulu apa yang saya harus ungkapkan. Ya selalu kita kan konsultasi, mau apa sih, temanya apa, gaunnya seperti apa, dan itu semuanya saya harus tahu dulu gitu loh. Tapi kalau ujian untuk Madonna saya nggak tahu sama sekali ya, baju ya itu benar blank banget. Ya itu banyak ujian yang saya terima gitu loh. Nah, kalau dengar ceritanya Mas Rinaldi ya, ada istilah yang kayaknya tepat, yaitu growth mindset, keinginan untuk terus bertumbuh. Tapi dulu aku pikir growth mindset itu sesuatu yang harus dimiliki sama anak umur 20-an, 25, 28. Karena di usia seperti itu kita lagi mau ngembangin karir, ya bertumbuhlah terus. Tapi kalau dari ceritanya Mas Rinaldi, di level udah pernah kerja sama Madonna, Lady Gaga dan segala macam pun, growth mindsetnya tuh nggak berhenti. Jadi Mas Rinaldi emang tidak menutup diri akan ilmu-ilmu baru berarti. Betul. Terus kemana belajarnya berarti? Oke. Inilah pengalaman di mana saya nggak pernah sekolah fashion. Banyak belajar dari buku-buku fashion. Ya, Masih berarti? Dulu sampai sekarang masih. Ya, tapi sekarang kan banyak kan, tinggal googling gitu. Iya betul. Iya kan? Ya, Sekarang kalau zaman buku ya, zaman dulu dapat buku di Indonesia itu susah banget. Buku fashion terutama. Ya kan, karena dulu kan 25 tahun lalu kan fashion Indonesia belum berkembang seperti saat ini. Ya kan? Jadi sangat sulit dan mahal bukunya gitu. Tapi saya berusaha mendapatkan, karena itu ilmu. Dan saya banyak juga belajar dari teman-teman fashion kayak Sebastian, Didi ya, Mbak Susan Budiarjo, itu adalah guru-guru saya. Jadi buku dan teman fashion itu adalah guru saya. Saya banyak belajar dari mereka gitu loh. Terus ya inilah namanya proses pembelajaran diri. Bagaimana kita bisa menerima, membuka diri. Membuka diri itu kan baru bisa penuh ilmu. Kalau kita tidak membuka diri dengan banyak alasan, nggak ada waktulah, ya kan? Saya harus urusin yang lain dulu lah, atau apalah gitu loh. Akhirnya kan dia mau masuk aja rada tertutup, tersedat. Kalau saya memang mungkin nggak tahu dari hati ya, itu susah sih. Kayak mulut kayaknya kadang-kadang, lu gampang lu ngomong gitu kan. Nah, saya bilang nggak begitu. Saya mah ya, saya relakan diri saya, buka kepikiran saya. Setiap kali kalau mau bahas tentang fashion, silakan. Saya selalu buka. Jadi gini, waktuku, hidupku itu adalah karya gitu loh. Jadi saya tidak ada hitung seperti untung ruginya membahas apa yang saya cintai. Gitu loh. Mengembangkan apa yang saya cintai, tidak kayaknya nggak ada untung ruginya ngebahas apa yang kita cintai. Bener gak? Iya bener. Contohnya gini, sana berapa duit? Pakai waktunya segini-segini, oke saya bahas segitu aja. Gitu lah. Terus kadang-kadang, aduh saya udah kelelahan nih, saya nggak bisa nih. Kayaknya saya perlu sesuatu yang lain atau gimana. Saya nggak. Saya lanjutin aja. Pokoknya membahagiakan diri saya dengan berkarya gitu. Ya. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, tiara atau fashion accessories itu juga area yang cukup spesifik, apalagi headpiece ya kan. Mas Rinaldi juga dikenal dari sisi headpiece-nya juga. Yeah. Sementara kita tahu di Indonesia itu kita tuh juga kaya akan kultur headpiece ya. Yeah. Saya kan istri saya orang Padang ya, dia suka pakai suntiang gitu. Gede banget itu. Gede banget gitu. Nolong nggak sih datang dari latar belakang Indonesia terhadap pengembangan headpiece? Ya, betul. Ya inilah. Saya memang selalu mengambil inspirasi dari budaya Indonesia. Ya, budaya Indonesia kan contohnya kemarin dulu saya pernah pagelaran show 34 provinsi. Saya mengambil ciri khas aksesoris budaya masing-masing di provinsi itu. Jadi saya ungkapkan dengan karya saya, gitu loh. Jadi kaya akan budaya di mana banyak yang bisa saya dapatkan dan saya pelajari. Gitu loh. Saya selalu melakukan itu. Saya penasaran doang nih, Mas Rinaldi. Mas Rinaldi itu mengkoleksi, saya mau ngomong koleksi headpiece tradisional ya, tapi ada nggak sih elemen-elemen tradisional yang kadang-kadang Mas Rinaldi lagi ke sebuah daerah, ini bagus ya gitu? Oh iya dong.
Emang kayak gitu-gitu Iya, juga. kayak gitu. Aku orangnya gini, mata ini boleh nakal tapi positive way. Iya kan? Jadi coba lihat ya, siapapun juga pakai apa gitu, mata pasti saya lihat apa yang tertuju dengan khususnya aksesoris. Ya kan? Ke daerah pun juga, tapi ini yang saya sangat sayangkan bahwa budaya Indonesia makin lama makin dilupakan, makin ditinggalkan. Pekerja seni dengan handmade juga udah menghilang. Handmade ya. Yes. Nah, sampai hari ini saya tetap handmade loh, Mas. Betul. Saya juga sadari itu. Handmade. Jadi saya nggak pergunakan mesin untuk cetak segala, nggak ada. Jadi semua tetap handmade karena buat saya apa yang dilakukan dari awal dengan tangan itu mempunyai nilai lebih dan memberikan nyawa. Contohnya mendidik anak, kasih makan anak pelan-pelan dewasa toh, sama seperti menciptakan dari hal yang nol sehingga jadi itu kan kita setiap kali pasti kasih nyawa. Iya kan, menjadi indah. Iya kan? Jadi I believe culture dengan tangan handmade itu buat saya lebih bernilai dan lebih berarti gitu. Ada, kalau kita tahu bahwa Mas Rinaldi itu sebenarnya handmade ya, semuanya pakai tangan, sementara si headpiece itu secara struktur tuh orang bisa ngeliat ini ada engineeringnya ini pasti ada hal-hal teknisnya ini. Berarti apa yang Mas Rinaldi lakukan untuk memastikan yang ada di kepala tuh benar-benar bisa terwujud secara teknis gitu? Iya, kalau kayaknya udah Tiara ya memang ada seni, ada ukiran, ada detail, ya kan itu benar ada seninya lah. Tapi kalau untuk headpiece kan dengan ukuran lebih besar itu kan lebih ke seni lagi, artnya. Tapi kalau art itu kan bebas luas berkreasi, berpikir, lepaskan diri kamu untuk berhayal dan ungkapkanlah apa yang kamu ingin ungkapkan seluas-luasnya gitu loh. Jadi kalau buat headpiece ya tentu aku harus pikir daya pakai. Indah dan daya pakai. Tentu kalau kayaknya saya ego ya saya nggak mikir lagi daya pakai. Terserah deh, berat-berat deh. Contohnya inches, iya kan? Segede kok kurang kok. Hah, segede gini inches, tapi dia bisa membawakannya. Jadi gini, aku harus memperhitungkan nyamannya pakai. Karena kan di atas kepala. Kalau udah sakit kan kita udah nggak bisa mikir apapun juga kan. Jadi banyak faktor. Bagaimana dudukannya, kekuatannya, ya kan, beratnya itu semua harus saya pikirkan secara baik. Nah, biasanya saya pakai dulu gitu loh. Nah, berarti kan kita bisa asumsikan dalam pekerjaan yang kita cintai aja, beban tuh kan bukan berarti nggak ada gitu ya. Betul. Karena orang suka mikir, wah kalau misalkan saya ada di dunia yang saya cintai, hidup bahagia gitu. Tapi sebenarnya tidak serta-merta seperti itu berarti. Tidak. Perjuangan, pembelajaran masih terus berlanjut. Kalau selama kamu masih mau di itu, gitu loh. Terus harus. Apakah enggak atau gimana ya? Saya ganti pertanyaan. Bagaimana caranya tekanan ini kemudian jadi sesuatu yang tidak membuat kita tumpul? Oke. Karena kan kadang-kadang kan tekanan bisa banyak ya. Kerjaan yang bertumpuk-tumpuk. Atau berturut-turut, jadi habis project gede lagi. Lanjut. Habis itu mepet, itu juga sebuah kendala. Kadang-kadang kita sempat ngobrol bahwa ada kerjaan datang 3 minggu sebelumnya, tapi karena kerjanya penting kita ambil. Nah terus apa yang biasanya Mas Rinaldi lakukan untuk memastikan tekanan datang tapi kita nggak tumpul karenanya gitu? Oke. Cari tahu penjelasannya. Jadi masing-masing project ini kan masing-masing mempunyai tema sendiri-sendiri. Ya, tentu kita harus fokus dan relakan waktu lebih untuk mengerjakan itu. Jadi tidak diperhitungkan. Contohnya kalau udah jam segini saya udah mau istirahat, nggak ada, gitu loh. Ya kan? Jadi kalau saya diberikan waktu lebih panjang pasti mau dong. Terus kerja terus gitu, nggak ada hentinya gitu loh. Jadi pulang kantor juga saya juga tetap habis mandi tetap kerja lagi, gitu loh. Jadi bagaimana caranya ya aku harus fokus. Karena saya udah mencintai jadi harus berbagi dan fokus karena pengalaman apa yang sudah saya pelajari itu adalah eksperimen dan otodidak di mana saya belajar sendiri. Jadi apa yang sudah saya simpan di sini ini adalah hasil dari apa yang saya pelajari selama ini. Jadi saya simpan, capture semua, simpan. Jadi buat saya ya itulah keberuntunganku di mana saya belajar dengan hati dan rela menerima. Jadi akhirnya setiap saat dicolek, setiap saat diminta, saya
boleh bilang mudah banget untuk mengeluarkannya gitu loh, karena sudah tersimpankan ilmu kan. Ya contoh matematika kalau tambah tinggi ilmunya. Kalau saya nyimpan ya kreasi, kreativitas, teknik semua saya simpan di sini, tinggal saya muter otak gitu, muter, oke gitu. Jadi udah terbiasa. Memang susah dijelaskan secara teori ya. Karena ini adalah perjalanan karir saya dan hidup saya ini sudah bersatu dan sudah saya jalankan dengan sepenuh hati. Tidak ada hitung waktu segala macam. Meskipun saya nggak tidur, saya pernah nggak tidur sampai 2 hari karena harus desain, karena harus eksperimen. Saya pernah lakukan itu. Ya udah, senang aja gitu loh. Tinggal kalau udah kayaknya oke, badan saya udah oke lah, saya nggak apa-apa deh. Saya off dulu sebentar, tidur. Udah gitu. Tapi yang sangat mengagumkan itu ya, dan mungkin bisa jadi pelajaran oleh banyak orang adalah bagaimana tadi Mas Rinaldi sendiri cerita nggak belajar spesifik, emang datang otodidak, latar belakang pendidikan terakhir SMA. Di saat kita tahu di zaman sekarang begitu banyak anak muda tuh selalu menggunakan itu sebagai alasan, oh gue kan nggak sekolah, gue kan nggak kuliah, gue kan nggak gini. Tapi kalau dari ceritanya Mas Rinaldi, itu tidak serta-merta sebuah hambatan kalau semangat belajarnya tinggi. Tapi pasti ada orang yang karena ngelihat orang ini, saya bisa jadi seperti ini. Ambil contoh, waktu itu saya pernah ngobrol, ini tentu industrinya beda, tapi ada yang kita bisa ambil benang merahnya. Bambang Pamungkas adalah seorang legenda sepak bola Indonesia. Terus dia bilang, tapi saya nggak akan jadi pemain sepak bola kalau dulu nggak ngelihat pemain namanya Kurniawan Dwi Julianto. Nah, Kurniawan Dwi Julianto juga mungkin nggak jadi pemain bola kalau dia nggak sebelumnya ngelihat orang bernama Ricky Yacob gitu. Siapa nama yang ada di benaknya Mas Rinaldi yang membuat Mas Rinaldi bilang, sebenarnya sih saya jadi pede untuk bisa kayak gini karena pernah ngeliat orang itu? Nah, kalau saya flashback ya 25 tahun yang lalu, oke lah 30 tahun yang lalu lah. Kan dunia industri fashion Indonesia kan belum berkembang. Dan lingkungan hidup saya tidak di fashion. Betul. Bagaimana coba? Ya kan? Ya tentu almarhum Kim Tong yang memperkenalkan satu tiara ini. Dan kebetulan ya mama. Kan sering mama kan kerja bikin bunga, meskipun saya nggak boleh megang. Nggak boleh lah, karena dulu kan nggak boleh main-main bunga gitu. Nanti malah mengganggu. Diomelin sama papa, ya kan? Jadi secara tidak langsung mungkin ada input dari situ. Apa yang sudah saya lihat, saya capture segala macam gitulah, menjadi modal untuk sampai hari ini gitu loh. Jadi bisa dibilang itu adalah titik baliknya ya, karena justru ketemunya dengan almarhum itu yang membawa ke dunia yang sekarang. Dari titik itu sampai dengan sekarang berarti udah berapa lama? Waduh, dari titik itu ya 25 tahun. Ya, beliau 25 tahun, betul. Nah, terus kalau orang bilang inspirasi wanita, buat saya semua perempuan buat saya adalah inspirasi buat saya. Wow. Karena apa? Karena saya mencintai mama saya, ya kan, sosok mama saya dari situ. Terus saya kan bekerja menghias, menciptakan, mempercantik dengan karya saya untuk wanita, gitu loh. Karena apa? Panjang nih Mas, urusan perempuan gitu loh. Jadi satu episode sendiri ya? Bisa tentang perempuan, ya kan. Saya sangat adore dengan perempuan, gitu loh. Karena aku nggak ngerti banget dunianya ya Mas Rinaldi. Sebenarnya 25 tahun itu hitungannya cepat atau lama sih untuk sampai tahap seperti ini? Kalau saya ngelihat dari kacamata orang awam, saya nggak kebayang ada level di atasnya Mas Rinaldi gitu untuk begitu mengagumi perempuan sehingga ingin memperindah perempuan dengan headpiece, dengan aksesoris, sampai perempuan yang diberi keindahan adalah nama-nama yang dikagumi oleh jutaan orang di planet ini. Susah untuk membayangkan ada posisi lebih tinggi, palingan ya lebih baik lagi. Tapi dari 25 tahun itu sebenarnya itu cepat atau lama sih gitu? Karena saya ngerasanya, kayaknya sih cepet banget sih 25 tahun dari yang tadinya jualan ban loh. Buat saya gini, jualan ban, jauh banget. Bener ya, jualan ban ya. Buat saya kalau dibilang cepet banget. Dibilang lama, kalau flashback bener-bener hari ke hari kan, apa yang saya lakukan dengan hati. Jadi masih terekam. Perjuanganku sejauh mana, naik turunnya, segala macam. Ya boleh dibilang lama karena kan saya mengalami. Ya tapi kalau kayak cepet waktu ya memang karena usia. Ya kan. Jadi saya lihat sampai segini, wow, berapa banyak perjuanganku, berapa banyak saya harus korbankan hidupku. Tapi kan ini kan cinta.
Iya kan, kalau dibilang secara teori kan saya korbankan hidup saya gitu loh. Bahkan saya jarang traveling, jarang holiday, jarang banget Mas. Saya berikan itu semuanya gitu loh. Karena kadang-kadang kalaupun kita lagi liburan ya, saking cinta sama dunianya, kepala juga tetap ke arah sana ya. Saya suruh ke gunung malas. Mendingan kalian naik, saya dibawa aja. Iya kan, duduk santai. Iya, saya agak sama, tapi karena saya bokong saya manja, nggak bisa sembarangan. Kalau saya ngecek pertanyaan yang ada di tangan saya, sebenarnya kita udah nge-cover banyak pertanyaan dengan cara kita sendiri. Ada banyak wawasan yang mungkin bisa didapatkan sama yang nonton. Saya cuma penasaran, kita ngomongin level karena tadi saya sempat ngomongin, aku kan sempat ngomongin level gitu ya. Sebenarnya apakah masih ada perempuan di dunia ini yang Mas Rinaldi bilang, saya ingin indahkan dia gitu? Atau Mas Rinaldi tipe yang siapapun yang datang sih gue nggak milih-milih gitu. Panji kalau mau punya aksesoris juga kalau mampu. Jangan gitu. Tapi apakah ada, dan nggak apa-apa kan kalau punya keinginan itu kan juga nggak apa-apa sebenarnya. Iya, kalau nggak ada punya keinginan lagi ya akan mati di situ. Iya betul. Berarti kan? Untuk punya kemauan tuh yang jadi drive kita ngelanjut. Keinginan membuat keinginan hidup itu ada, keinginan saya ada terus memperbaiki diri. Menciptakan yang lebih baik lagi, sehingga memacu. Bagaimana mengacu itu kan saya memberikan aksesoris kan untuk wanita. Ya banyak lagi mempelajari wanita, sisi mereka yang lebih dan lebih, karena kan saya yakin semuanya berbeda. Iya kan, semuanya harus saya bicarakan, konsultasi baru bisa menghasilkan sesuatu yang lebih dan lebih, gitu loh. Kalau untuk kedepannya ya nggak memilih siapapun juga. Yang penting ayo, gitu lah. Nah, saya pengennya apa Mas? Museum. Oh wow. Kalau sendiri nggak mampu Mas. Ya, museum headpiece, museum tiara, museum. Saya pengen museum budaya Indonesia, aksesoris khususnya. Oh, museum budaya, museum aksesoris budaya Indonesia. Iya, kan 34 provinsi dari Aceh, asli. Ya kan, sampai ke ujung. Kan masing-masing punya tipikal. Ya. Saya pengen punya komplit ceritanya dan detailnya. Saya pengen itu. Menarik. Kalau misalnya coba sempatkan ke Museum Nasional ya, itu kan ada galerinya di atas. Kadang-kadang kita bisa ngelihat aksesoris. Sebenarnya kayaknya itu untuk perang deh. Kayaknya zaman dulu perang tuh harus gitu. Harus beraksesoris gitu. Tapi kalau kita lihat ya, kadang-kadang ini orang menghabiskan waktu segini banyak untuk perang loh, untuk sebuah aksesoris perang gitu. Dan harus kita akuin sebenarnya agak lengkap kalau kita ngitung tahunnya, generasinya, daerahnya. Jadi cita-citanya adalah sebuah museum yang mengoleksi secara lengkap. Contohnya pernikahan pengantin Jawa. Ya kan beda-beda. Ada Solo, Jogja, segala macam toh, dengan ada standar-standarnya kan. Ada hitungannya, tusuk kondingnya, ukirannya, itu semua punya pengertian yang cerita ya di balik itu gitu loh. Pertumbuhannya dari generasi ke generasi. Dan kita baru ngomongin Jawa nih. Aku baru Jawa. Aku sendiri aja di usia segini nggak bisa mempelajari itu secara lengkap. Dan kalau kita bicara aksesoris bukan cuma untuk pernikahan, bukan. Untuk upacara tradisional ada berbagai macam. Banyak banget. Betul. Gitu. Ya. Oke, tadi sebelum kami mulai, gue tuh sebenarnya sempat ngomong bahwa kalau dibiarin sih lolos terus nih pertanyaan. Masih ada sih yang bisa dibahas sebenarnya. Tapi kan ini kan bukan pekerjaan yang nggak ada ujungnya gitu ya, harus ada selesainya juga. Jadi semoga ada manfaatnya, semoga bisa jadi sesuatu. Kita ngomongin soal beban yang dirasakan sama orang di level karir seperti ini. Kita ngomongin awalnya, kita ngomongin orang-orang yang penting. Kita ngomongin semangat untuk nggak putus belajar. Kita ngomongin berangkat dari SMA, berangkat dari nggak punya ilmu benernya, tapi punya semangat dan keberanian untuk ngambil resiko. Di saat, kalau kita pikir-pikir ya, reputasinya juga udah gede gitu. Sebenarnya kan nggak perlu ya, saya sudah terkenal, tidak perlu ngambil sesuatu yang akan merusak nama saya. Tapi karena kecintaan itu, dan tadi Mas Rinaldi juga bilang, gue nih nggak bisa dicolek sih, lu challenge gue jadinya bakal ngelanjut terus gitu. Terpancing. Kalau kita bisa rampungkan ya beberapa obrolan kita dalam bentuk tips untuk siapapun yang nonton dan ingin mendapatkan pemicu lah untuk mereka berkarya. Apa tips yang kita bisa berikan kepada siapapun yang juga ingin jadi seorang desainer aksesoris gitu, terutama dalam konteks fashion gitu. Ada tips apa gitu? Kalau misalnya ada beberapa 1, 2, 3 gitu. Kalau ya itu Mas, 1, kenali diri.
Terus cinta, yakinkah? Cinta maksudnya dengan dunianya? Iya, dengan dunia apa yang kamu mau jalankan. Kadang-kadang kan memandang fashion itu hal yang glamor, indah, gampang, mudah, instan. Betul. Ya kan? Itu merusak diri dan merusak dunia fashion. Setidak langsung. Dan karena tidak dilakukan dengan cinta, akan merusak. Ya kan? Dengan uang, ya bisa. Siapa juga bisa kok jadi fashion designer. Nah, tapi kalau mau sukses secara benar-benar real, ya lakukanlah dengan hati. Belajarlah dengan hati dan berikanlah hidupmu untuk itu, gitu loh. Tadi sempat ada pertanyaan yakinkah? Jadi habis kita ngomong cinta, yakinkah gitu? Yakinkah ini bidang untukmu? Yakinkah ini akan menguras yakinkah bahwa kamu menjalankan hidup ini berdampingan dengan karya? Kan memang kan kalau kayaknya kita memberikan sesuatu kan harus berkorban. Yakinkah? Kan aku bilang kan jangan hitung untung rugi, karena kalau sudah mencintai seni itu nggak ada waktu, Mas. Panjang, lewat overtime. Ya rela nggak itu, gitulah. Ya. Yang nonton mungkin akan tahu ya bahwa kayaknya kita juga nggak mungkin bilang enggak kok gue nggak mikirin uangnya, tapi apalagi kalau misalnya kerjanya sama Lady Gaga ya pasti uangnya gitu. Tapi rasanya Mas Rinaldi juga akan mengakui bahwa ketika lagi sibuk di pekerjaannya, bukan uangnya yang lagi kita pikirin, kita lagi mikirin karyanya gitu. Betul. Nah kalau misalkan kita nggak suka, makanya tadi yakinkah tuh pertanyaan yang bagus sekali. Kalau kita nggak benar-benar cinta bahwa kita di sini emang sebenarnya karena uangnya, ini tuh bukan proses yang menyenangkan buat lu. Bukan. Iya. Berkerut, Mas. Iya. Ngawet muda ntar. Iya. Cepet tua. Iya. Datang dari orang yang tampak lebih muda daripada saya. Kenapa ya? Padahal saya nurunin berat badan biar kelihatan awet muda loh. Tapi malah jadi kelihatan tua, Mas. Kenapa ya? Saya nggak ngerti. Kuncinya apa tuh? Cari diri, tahu apa sih di dalam. Ya. Udah itu aja. Ya. Kan nggak ada yang bisa nolong, Mas. Betul. Yang bisa nolong diri sendiri. Kunci ada diri kita sendiri. Gitu aja sih. Ya. Kelihatannya Mas Rinaldi ya udah jadi orang yang tahu pilihan karir yang capeknya aja bikin bahagia. Kadang-kadang kita mesti gitu kan, kita mesti nyari pekerjaan yang capeknya tuh kita bikin bahagia. Karena ada yang capeknya cuma capek, ada capeknya bikin kita bahagia. Nah, yang itu kita cari kali ya. Betul. Jadi capek akan tertutup dengan bahagia. Ya kan? Apalagi saya orang gini, penasaran, Mas. Kalau dalam pikiran saya ada desain, ada tuang dalam desain, saya pengen cepet-cepet. Nah, itu yang membuat saya bahagia. Pengen cepet-cepet dikerjakan dan cepet-cepet selesai, menjadinya seperti apa sih? Pengen lihat hasilnya. Iya, itu yang membahagiakan buat saya. Jadi lelahnya itu terbayarkan gitu loh. Oke. Mesti saya tutup nih kalau nggak ngelanjut dikit nggak episode ke-20 atau 30. Sukses untuk Mas Rinaldi. Terima kasih, Mas Panji. Dan juga untuk siapapun yang nonton, karena gue percaya a successful person, an inspiring person, a leader has some sort of responsibility to bring positive impact to others. Seperti yang Asus yang sampai saat ini terus punya komitmen menghadirkan sesuatu yang luar biasa dengan teknologi terdepan, terutama dalam perangkat laptop yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing konsumen untuk membuat kehidupan mereka jadi lebih bermakna. Nah, laptop kali ini ada ZenBook Flip S OLED UX371, sebuah laptop dengan ukuran 13 inci, touchscreen, sudah beresolusi 4K OLED HDR yang pastinya menghasilkan warna yang tajam, detail, dan lebih ramah untuk mata. Dan, ini yang canggih juga, dapat dibuka sampai 360 derajat. Tolong dicek. Ini mengagumkan sekali. Dan selain bisa dibuka sampai 360 derajat, ditambah dengan adanya Asus Pen yang sudah mendukung 4096 pressure level. Nah, ZenBook Flip S OLED UX371 ini merupakan laptop masa kini yang memiliki tampilan berbeda. Dan dengan adanya solid state drive atau SSD dan teknologi terkini, kalian akan mendapatkan kecepatan, keamanan, ketahanan, dan desain yang cantik. Nah, Asus dan Microsoft telah melakukan jajak pendapat dan hasilnya orang-orang lebih senang saat berpergian dengan PC modern. Nah, saya Panji Pragiwaksono, kita udah di ujung episode. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di The Incredibles berikutnya. Thank you. In association with